Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Ramsyakura, mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi diri remaja, identitas remaja, emosi, dan kepribadian remaja. Diri remaja. Diri remaja atau konsep diri yaitu bagaimana seseorang memandang diri mereka sendiri, termasuk persepsi tentang penampilan fisik, kemampuan dan keterampilan, serta nilai-nilai yang mereka pegang. Adapun menurut Harlock dalam Syahrini, yaitu konsep diri sebagai persepsi, keyakinan, perasaan atau sikap seseorang terhadap diri sendiri, kualitas sikap seseorang terhadap diri sendiri. Harlock mengelompokkan 3 komponen konsep diri, yaitu faktual dan fiksal. Konsep merupakan gambaran diri seseorang yang berkaitan dengan tampilan fisik, termasuk kesan atau daya tarik yang dimilikinya bagi orang lain. Kemudian kedua yaitu fiksal concept yang disebut juga sebagai konsep diri. Diri merupakan gambar seseorang atas dirinya, kemampuan atau ketidakkemampuan dirinya, masa depannya, serta multi kualitas penyesuaian hidupnya, kejujuran, kepercayaan diri, dan kebebasan dan keberanian. Ketiga itu attitudinal atau perasaan seseorang terhadap dirinya, sikap terhadap keberadaan dirinya sekarang dan masa depannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja yaitu keadaan fisik, di mana keadaan fisik yakini selama remaja seperti perubahan tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, dan munculnya jerawat bisa mempengaruhi bagaimana remaja melihat diri mereka sendiri. Kemudian kondisi keluarga, semakin positif dukungan keluarga yang diterima, maka semakin positif konsep diri yang terjadi pada remaja tersebut. Kemudian jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi. Yang terakhir yaitu orang-orang yang ada sekitar individu atau lingkungan. Dari mereka secara perlahan-lahan individu membentuk konsep dirinya, senyuman, pujian, penghargaan, pelukan. Mereka menyebabkan individu menilai diri sendiri secara positif, tetapi sebaliknya jika diberikan ejekan, cemohan, hardikan membuat individu menilai dan memandang dirinya secara negatif pula. Identitas remaja. Identitas menurut Gunawarsa yaitu sebagai hakikat individu yang tepat ada meskipun mengalami perubahan terhadap seiring bertambahnya usia dan perubahan lingkungannya. Identitas dapat diartikan sebagai cara hidup tertentu yang terbentuk pada masa sebelumnya dan menentukan peran sosial yang akan dimainkan. Faktor pembentukan remaja awal itu hubungan orang tua atau keluarga, teman sebaya atau lingkungan sekitar, kemudian pendidikan sekolah, ego dan emosi pribadi atau yang disebut dengan kesehatan mental. Selanjutnya yaitu budaya atau etnis, kemudian kelompok atau aliran agama, yang terakhir yaitu globalisasi dapat dibedakan menjadi teknologi media, teknologi komunikasi, dan media sosial. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi remaja dalam memahami identitas dirinya yaitu merasa terbebani oleh aturan. Banyak remaja merasa bahwa mereka mendapatkan kebebasan dan tidak ingin dibatasi, terutama remaja yang masih mencari identitas mereka. Kemudian mencari pengakuan dari lingkungan. Pandangan masyarakat khususnya di era media sosial saat ini memberikan pengaruh besar terhadap perilaku individu. Kemudian faktor internal seperti kepribadian yang lemah dapat membuat remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Kemudian terakhir faktor eksternal di sini hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, orang tua yang menekankan remaja untuk patuh terhadap kompromi dan komunikasi dua arah antara orang tua dan remaja, pengaruh negatif dari teman sebaya, konflik antara saudara kandung, dan perlakuan negatif dari sekolah atau masyarakat dapat memberi dampak pada pembentukan identitas remaja. Adapun beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam membantu remaja menentukan identitas dirinya, yaitu tanamkan nilai-nilai agama kepada remaja. Berikutnya, berikan keteladanan. Tidak sedikit remaja akan mengikuti orang tuanya, maka orang tua harus menjadi sosok yang dapat dijadikan panutan, baik dalam sikap, perilaku, maupun dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya, bangun kedekatan orang tua dengan remaja.
Berikutnya, berikan kebebasan dan tanggung jawab kepada remaja. Dan yang terakhir yaitu pahamkan pentingnya memilih teman. Selanjutnya adalah emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang mengelola emosi dalam kaitannya dengan orang lain atau rangsangan dari luar. Kecerdasan emosi mencakup pengendalian diri, terutama berkaitan dengan relasi, berempati kepada orang lain, mengelola rasa gembira dan sedih, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi dirinya. Ada beberapa macam emosi, diantaranya yaitu perasaan marah dan sedih, perilaku agresif dan impulsif, seperti kurang konsentrasi, kecemasan, kehilangan harapan-harapan, dan hal-hal lainnya. Yang terakhir yaitu perasaan senang atau tidak senang dan bahagia. Adapun beberapa kondisi yang mempengaruhi emosi remaja yaitu suasana rumah. Suasana rumah yang berisi kebahagiaan, sedikit kemarahan, kecemburuan, dan dendam, maka anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia. Kedua, cara didik anak. Mendidik anak secara otoriter yang menggunakan hukuman untuk memperkuat ketakutan secara ketat akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Selanjutnya, hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun antara orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi negatif cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Kemudian, aspirasi orang tua yang memiliki aspirasi yang tinggi dan tidak realistis bagi anak, maka akan menjadikan anak merasa canggung, malu, merasa bersalah terhadap suatu kritik. Selanjutnya, hubungan antara teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang menyenangkan akan dominan. Sebaliknya, jika ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang dominan adalah emosi yang negatif. Bimbingan dengan menitik beratkan kepada penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali waktu dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. Selanjutnya yaitu kepribadian remaja. Menurut Jaja, mendefinisikan kepribadian remaja yaitu sistem psikofisik yang dinamis dan kualitas perilaku dalam diri individu yang dapat mempengaruhi penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Adapun tugas perkembangan remaja menurut Harlock yaitu mampu menerima keadaan fisik, kedua mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, ketiga mampu membina hubungan baik dengan anggota yang berlawanan jenis, berikutnya mencapai kemandirian emosional, selanjutnya mencapai kemandirian ekonomi, selanjutnya mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja antara lain yaitu lingkungan sosial. Lingkungan tempat remaja tumbuh termasuk pertemanan memiliki peran penting dalam pembentukan psikologi dan kepribadian mereka. Kedua, faktor genetik. Ketiga, kepercayaan diri. Kepercayaan diri remaja juga mempengaruhi pembentukan kepribadian mereka yang merupa dari lingkungan sosial, pengalaman pribadi hingga dukungan dari orang terdekat. Yang terakhir, kesehatan mental. Kesehatan mental remaja juga mempengaruhi pembentukan kepribadian mereka. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini bisa bermacam-macam seperti lingkungan sosial, kondisi fisik, hingga pengalaman pribadi remaja. Adapun bentuk contoh kasus dalam hal ini yaitu harga diri rendah. Depresi pada remaja seringkali disebabkan oleh rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri bisa menjadi pemicu bagi remaja untuk merasa tidak berharga, tidak mampu, dan seringkali merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Hal ini dapat memicu perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasa mereka minati, hingga berujung pada depresi. Oleh karena itu, membangun harga diri yang positif pada remaja adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya depresi. Dukungan dari orang tua, teman sebaya, dan bantuan profesional seperti konselor atau psikolog sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan psikologi seseorang. Diri, identitas, emosi, dan kepribadian adalah aspek-aspek yang berkembang dan berubah selama masa ini. Pemahaman dan dukungan dari orang dewasa, terutama orang tua, sangat penting dalam membantu remaja melewati masa ini dengan sukses.